Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini atau kurang lebih sudah sebulan kita sedang belajar tentang sebuah tema di gereja kita tentang perjanjian berkat, berjalan dalam perjanjian berkat. Nah, di dalam perjanjian berkat ini Saudara, ada hal-hal yang harus kita pahami yang sangat esensi dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah perjalanan, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam sebuah perjanjian berkat. Amen. Supaya kita nggak salah menafsirkan apa sih perjanjian berkat, untuk apa kita belajar perjanjian berkat, itu kira-kira ya. Amen. Nah, kita sudah masuk saat ini di minggu yang ke-5 atau dengan 4 kekuatan hari ini, kekuatan yang keempat maksud saya. Yang pertama kemarin kekuatan apa? Pertama, bekerja. Yang kedua kekuatan mengelola. Yang ketiga kekuatan bergantung. Nah, 3 kekuatan ini Saudara, Tuhan beri kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan beri kita kekuatan untuk kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amen. Nah, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan tentang hari ini kekuatan hikmat, saya rindu kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ini yang menjadi ayat utama dari perjanjian berkat ini Saudara. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18. Sudah ketemu ayatnya? Amen. Yuk kita baca bersama-sama Ulangan 8 ayat 18. 1, 2, ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, di Ulangan pasal yang ke-8, bangsa Israel akan bersiap-siap masuk ke tanah perjanjian. Orang itu sedang ada di tahap akan masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ke tanah yang penuh dengan susu dan madu, yang penuh dengan kelimpahan, yang penuh dengan sukacita di tanah itu. Nah, Ulangan pasal 8 ini sebelum ditulis ada Ulangan pasal yang ke-7, ada Ulangan pasal yang ke-6. Kalau Saudara baca nanti di rumah, mulai dari pasal yang ke-4, 5, 6, 7, 8, saya coba pelajari maksud dari perjanjian berkat ini Saudara. Kalau Saudara simak baik-baik, bahwa di pasal yang ke-7, dikatakan di pasal yang ke-7, kasih kepada Allah perintah yang utama. Jadi harus penting sekali kita mengerti bahwa yang utama dalam perjanjian berkat itu apa, supaya kita nanti gak salah kaprah. Oh, aku mau diberkati Tuhan. Enggak, ya. Tapi tujuan kita jelas untuk apa. Lalu di pasal yang ke-7, Tuhan kasih di situ firman Tuhan berbunyi tentang bagaimana sikap kita ketika masuk tanah perjanjian. Bagaimana sikap bangsa Israel, karakter bangsa Israel waktu masuk tanah perjanjian. Itu pasal yang ke-7. Jadi di pasal yang ke-7 belajar tentang karakter dulu. Pasal yang ke-6 tadi belajar tentang mengasihi Tuhan. Pasal yang ke-7 belajar tentang karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka di pasal yang ke-8 Tuhan sampaikan, aku memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau bahasa aslinya Saudara, kekayaan yang dimaksud di ayat 18, saya cari tahu dalam bahasa Ibrani-nya ditulis kayil, maksudnya gagah perkasa. Bukan bentuk uang, bukan bentuk emas, tetapi keperkasaan. Jadi Tuhan bilang gini, waktu kamu nanti masuk ke tanah Kanaan, kamu akan kuberi kekuatan untuk boleh perkasa menghadapi semua orang Kanaan yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang seperti raksasa itu. Kalau Saudara baca di kitab Bilangan pasal 14, bangsa Israel bilang begini, ada 2 pengintai dan 10 pengintai.
Yang 10 pengintai bilang, kita nggak mungkin masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena di sana bangsanya, orangnya besar-besar kayak raksasa. Yosua Kaleb bilang begini, memang di sana besar orangnya kayak raksasa, tapi aku percaya dengan Tuhan kita akan lahap mereka. Maksud dari Tuhan ayat itu Tuhan kasih dia keperkasaan untuk memperoleh seluruh apa yang Tuhan janjikan. Amin. Amin saudara. Nah makanya saudara, kita hari ini belajar. Saya bilang di komsel kami, selama perjanjian berkat jangan ada yang absen ibadah. Kenapa? Karena nanti tanggung-tanggung dia taunya saudara. Terpotong-potong taunya. Dia tahu kekuatan bekerja, tapi dia nggak tahu kekuatan mengelola. Dia tahu kekuatan mengelola, tapi dia nggak tahu kekuatan bergantung. Dia tahu kekuatan bergantung, tapi dia nggak tahu kekuatan hikmat. Jadi ada 7 kekuatan yang akan kita belajar. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita hadir setiap minggunya. Amin. Bilang kiri kanannya, kita hadir setiap minggu. Bilang. Amin. Nah saudara, hari ini kita belajar tentang perjanjian berkat ini tadi saudara. Sebelum masuk kepada kekuatan hikmat, saya coba refresh lagi kita saudara. Karena perjanjian berkat pembukaannya Pak Rahman yang ngajarkan 10 bulan lalu. Mungkin bisa saja kita udah mulai agak-agak lupa, udah mulai kurang-kurang ingat. Ya sama aja ya, lupa kurang ingat ya. Jadi saya coba ajak saudara untuk kita boleh refresh kembali. Apa sih perjanjian? Supaya kita ngerti saudara. Pada prinsipnya perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atas sesuatu hal. Perjanjian, perhatikan baik-baik. Perjanjian akan berlaku jikalau kedua belah pihak memenuhi persyaratan-persyaratan dari perjanjian itu. Saya coba baca buku perjanjian berkat. Dikatakan saudara bahwa kita harus memenuhi persyaratan supaya saudara memperoleh supaya saudara mendapat kekuatan untuk memperoleh kekayaan, maka engkau harus penuhi persyaratan. Katakan amin. Persyaratan yang dibuat oleh Tuhan engkau harus penuhi, gak boleh enggak. Jadi jangan salah kaprah. Ada banyak orang dia gak penuhi persyaratan, tapi dia bilang begini, perjanjian berkat, aku akan diberkati oleh Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Enggak saudara, engkau salah klaim itu, bisa kena tangan saudara. Persyaratannya dipenuhi dulu. Amin. Makanya perjanjian berkat. Dalam perjanjian Allah, maka Allah lah yang berinisiatif untuk membuat perjanjian, sedangkan manusia hanya menerimanya. Allah yang menetapkan syarat-syarat. Tuhan tetapkan syarat atas hidup kita, dari perjanjian tersebut, sehingga manusia hanya perlu menaatinya. Kenapa? Karena kita ciptaan Tuhan. Jadi kita perlu menaati syarat yang Tuhan buat untuk kita boleh menggapai perjanjian berkat ini. Nah ini sudah berjalan. Tadi perjanjian berkat, sekarang berjalan dalam perjanjian berkat. Berjalan dalam perjanjian berkat, hal yang paling perlu sekali saudara mengerti adalah hidup berkelimpahan atau hidup diberkati bukanlah tujuan. Saya ulang, hidup berkelimpahan atau hidup yang diberkati bukanlah tujuan. Di dalam perjanjian berkat, di dalam berjalan dalam perjanjian berkat, saya harus tekankan sekali lagi bahwa hidup berkelimpahan, hidup yang diberkati bukanlah tujuan, melainkan peneguhan yang Allah nyatakan karena orang percaya taat berjalan dalam perjanjian Tuhan. Saya ulang, beda nggak saudara? Beda kira-kira? Hidup berkelimpahan, hidup diberkati bukanlah tujuan, melainkan peneguhan. Saudara tahu maksud peneguhan? Peneguhan itu sudah terjadi, maka tinggal meneguhkan. Contoh, di gereja kita ada perbedaan pemberkatan nikah dengan peneguhan nikah. Betul nggak?
nikah dengan peneguhan nikah itu berbeda. Kenapa disebut peneguhan nikah? Karena sudah kejadian yang menimbulkan keluaran, yang mengakibatkan lahirnya si imamat, sehingga tambah bilangannya dan terus diulang-ulang. Kira-kira begitu, saudara. Udah kejadian dulu, orang pacaran belum diberkati, udah kejadian. Akhirnya mereka datang melapor ke gereja. Itu namanya diteguhkan karena sudah kejadian. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Hidup diberkati bukanlah tujuan Anda, tapi karena sudah kejadian, itu diteguhkan Tuhan dalam hidup Anda. Namanya kayaknya nggak semangat. Beda, saudara. Ngerti nggak, saudara? Kalau kira-kira bingung boleh angkat tangan ya. Jadi hidup berkelimpahan. Saya waktu baca bukunya, waktu pelajari tentang firman Tuhan ini, saya baca terus ulang-ulangi terus kitab Ulangan ini, maksudnya apa ini Tuhan? Ternyata saudara, hidup berkelimpahan itu bukan tujuan orang Kristen. Kristen sejati, hidup berkelimpahan bukan tujuannya. Tapi itu adalah peneguhan. Kenapa? Karena orang Kristen sejati sudah berjalan di dalam persyaratan yang Tuhan buat, sudah berjalan di dalam ketaatan yang Tuhan telah berikan bagi dia. Udah taat dia berjalan dalam perjanjiannya. Makanya kelimpahan itu tidak diperoleh dengan mendoakannya. Tuhan, berkati aku supaya hidup berkelimpahan. Lalu tiba-tiba jebret, Elman hidup berkelimpahan. Enggak. Kelimpahan adalah akibat dari kita berjalan di dalam perjanjian dengan Tuhan. Amen. Jadi setengah mampus pun kita berdoa, Tuhan berkati aku supaya hidupku berlimpah, tapi kita enggak penuhi syarat dalam perjanjian ini, nggak akan terjadi. Jadi kelimpahan itu tidak didoakan, tapi saudara, itu merupakan akibat dari apa yang kau lakukan, dari apa yang kau taati dari firman Tuhan. Kalau saudara taat kepada firman Tuhan, maka akibatnya ada. Kalau saudara melakukan segala perintah Tuhan, akibatnya ada. Jelas Alkitab bilang, kalau engkau mendengar perintahku, engkau mendengar segala ketetapanku, maka aku akan memberkati engkau. Kira-kira, dengar baik-baik, Abraham waktu keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Abraham sudah hidup berkelimpahan ketika dia keluar dari Ur Kasdim? Maksud saya, apakah ketika dia pergi di perjalanan lalu tiba-tiba dia hidup berkelimpahan? Enggak. Ada proses yang dia terima. Waktu dia hidup sesuai dengan perintah Allah, Tuhan bilang, hei Abraham anakku, keluar engkau. Dia taat. Tapi kalau Tuhan bilang ke kita, hei Elman, kau keluar. Hei anakku, kau keluar dari kebiasaan burukmu. Hei anakku, kau tinggalkan dosamu. Kalau kita nggak taat, lalu kita berdoa, Tuhan berkati hidupku supaya berlimpah-limpah, itu nggak mungkin. Itu maksud perjanjian berkat. Saudara mulai mengerti, amin? Jadi kita harus jelas pahami apa itu perjanjian berkat, supaya kita nggak salah kaprah. Nanti saudara kecewa, Tuhan, aku udah belajar perjanjian berkat, tapi kenapa aku nggak sesuai dengan yang kudoakan? Kalau kelimpahan didoakan, banyak kita kecewa. Nanti saudara gak terjawab, ya aku percuma berdoa bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun aku berdoa, gak terjadi kelimpahan. Atau sebaliknya, kalau terjadi, kalau hidupmu berlimpah, aku bilang, woi ini karena doaku, aku puasa 10 hari 10 malam, aku doa puasa ratusan hari ratusan malam, terjadi kelimpahan. Ada dua ekstrim yang salah itu. Makanya kelimpahan itu akibat dari kita berjalan dalam perjanjian berkat. Amin. Amin saudara. Kalau mau tes CPNS orang, lalu dia berdoa aja, dia nggak penuhi persyaratan, kira-kira masuk nggak Pak? Hah? Masuk
Kalau masuk supaya kita berdoa sama-sama. Kita adakan doa CPNS di gereja kita. Supaya aku juga jadi full time di pemerintahan. Supaya jangan full time di gereja aja. Kalau cuma didoakan, masalahnya ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk jadi CPNS. Jadi CPNS itu bukan diperoleh dengan mendoakannya, tapi karena memenuhi persyaratan. Kita taat di dalamnya. Kalau saudara taat kepada Tuhan, kelimpahan itu terjadi atas hidup saudara. Amen. Saudara jangan salah kaprah ya. Nanti saudara bilang, oh berarti gak perlu didoakan, gak perlu berdoa. Gak ada aku bilang gak perlu berdoa. Aku gak bilang gak perlu berdoa. Nanti karena soalnya mau nih salah kaprah ini, mendoakan ini. Kelimpahan tidak diperoleh dengan mendoakannya. Saya waktu baca bukunya juga saudara, saya bingung. Masa gak perlu didoakan kelimpahan? Tapi waktu aku gali lagi firman Tuhan, aku cari tahu, baru saya nangkep. Ya saudara, amin. Ternyata makanya saya setiap berdoa, jarang aku berdoa, Tuhan berkati kami Tuhan, berkati, sampai nangis-nangis aku berdoa, berkati aku Tuhan, berkati aku supaya naik gajiku Tuhan, berkati. Gak pernah aku berdoa begitu, gak pernah. Seumur-umur aku tak pernah berdoa begitu, nangis-nangis hanya untuk minta naik gaji. Gak pernah aku doakan. Paham maksud saudara? Paham maksudnya saudara? Amin. Jadi kita harus mengerti bahwa ketika kita memenuhi persyaratan, percaya hidup saudara akan berlimpah di hadapan Tuhan. Tujuan hidup kita bukanlah untuk menjadi kaya. Woi, ini di bukunya saya baca saudara, saya baca bukunya. Tujuan hidup kita bukan untuk menjadi kaya, melainkan menjadi serupa dengan Kristus. Katakan kiri kanannya, tujuan hidupmu bukan kaya, tapi serupa dengan Kristus. Bilang. Amin. Amin. Lalu untuk apa kita belajar perjanjian berkat? Orang kan mikirnya kan belajar saya bukan anti kaya. Saya senang kalau semua cuma Tuhan ini kaya raya semuanya. Masalahnya aku nggak punya ukuran kaya itu seperti apa. Bagi sebagian orang, Bapak sempat kata kaya. Bagi sebagian yang lain, belum terlalu kaya. Aku nggak punya ukuran masalah kaya. Jadi maksud saya adalah supaya saudara nggak keliru, nggak terlalu capek hidup saudara. Engkau harus ngerti ini, tujuan hidupmu bukan untuk menjadi kaya. Nggak perlu kau kejar-kejar itu kaya. Engkau harus kejar bahwa engkau harus serupa dengan Kristus. Maka saudara, engkau akan memperoleh kekayaan sejati karena serupa dengan Kristus. Amen. Tujuanmu hanya serupa dengan Kristus, maka kekayaan sejati Alkitab bilang Tuhan curahkan atas hidup saudara. Amin. Jangan kebalik. Saya ulang, saya tidak anti kaya. Saya senang kalau semuanya orang kaya ini. Tetapi jangan itu jadi tujuan saudara. Capek nanti hidup saudara. Capek, letih, lemah, lesu, lunglai. Semuanya. Kenapa? Karena tujuannya salah. Harusnya tujuannya serupa dengan Kristus. Maka saudara, karena keserupaan dengan Kristus, engkau memperoleh kekayaan sejati. Nah, sekarang saudara kita masuk kepada kekuatan hikmat. Katakan sama-sama kekuatan hikmat. Kita baca Pengkhotbah 10 ayat 10 di depan. Sama-sama 1, 2 ya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ayat ini bilang, kalau besi menjadi tumpul gak diasah, bisa gak dikerjakan? Bisa. Tapi orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Maka ada kata-kata bijak bilang begini saudara, lebih baik bekerja cerdas daripada bekerja keras. Amin. Nanti kalau ada yang gak setuju boleh didiskusikan dengan saya ya. Apa-apa, gak setuju Pak, nanti pulang gereja ajak saya makan pangsit lalu kita diskusikan, boleh. Oh amin kan. Oke. Nah, lalu Edwin Louis Cole bilang begini.
Edwin Louis Cole ini adalah pendiri pria sejati. Pendiri pria sejati, Edwin Louis Cole namanya. Dia bilang begini, orang yang mengetahui bagaimana cara mengerjakannya selalu mendapatkan sebuah pekerjaan. Tetapi orang yang mengetahui mengapa harus dikerjakan selalu menjadi pemimpinnya. Nah jadi saudara, di dalam kekuatan hikmat kita perlu memahami bahwa sangat penting hikmat untuk kita boleh hidup di dalam perjanjian berkat. Hikmat itu pengetahuan, kecerdasan. Hikmat diperlukan dalam bekerja untuk dapat bekerja dengan strategi yang benar, sehingga lebih mudah tetapi dengan hasil yang benar. Nah hikmat, kenapa kita perlu hikmat saudara? Yang pertama, langsung saja kita lihat saudara. Yang pertama, hikmat memperoleh berkat seutuhnya. Amsal 3 ayat 13 sampai 14 bilang begini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi saudara, Alkitab bilang bukan begini, berbahagialah orang yang mendapatkan emas dan perak, bukan. Berbahagialah orang yang mendapatkan uang banyak, bukan. Berbahagialah orang yang mendapatkan segala harta, bukan. Alkitab bilang berbahagialah orang yang mendapat hikmat untuk memperoleh orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Jadi jangan kebalik saudara. Saudara harus punya hikmat untuk saudara boleh berjalan dalam perjanjian berkat. Ketika kita melakukan sesuatu, kita minta hikmat Tuhan. Nanti kita lihat hikmat apa saudara. Kita harus punya hikmat. Waktu kita kesal sama orang, marah sama orang, kita punya hikmat. Waktu kita melakukan sesuatu, kita berhikmat melakukannya dengan hikmat Tuhan. Bagaimana aku mengerjakannya Tuhan? Karena hikmat lebih berharga daripada emas, perak, dan permata. Hikmat menghasilkan emas, sedangkan emas tidak menghasilkan hikmat. Jadi hikmat itu gak terbatas penghasilannya, tetapi emas itu gak bisa menghasilkan hikmat. Artinya terbatas, cukup sampai di situ. Permata, emas, dan perak adalah harta yang statis, gak dapat menghasilkan lagi, gak bisa bergerak lagi. Tetapi hikmat adalah harta yang dinamis, dapat menghasilkan emas dan perak. Jadi hikmat itu sangat penting untuk orang Kristen. Makanya berbeda dengan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Karakter itu dipengaruhi oleh kepercayaan. Kenapa saya bilang begitu saudara? Mau dibakar pun gereja, orang Kristen itu enggak keluar-keluar, enggak demo-demo, enggak bawa-bawa bendera. Kenapa? Karena ada hikmat. Kenapa bisa orang demo berjilid-jilid? Karena enggak punya hikmat dari Tuhan. Makanya penting sekali hikmat dalam melakukan segala sesuatu. Amen. Bahkan tanpa hikmat, segala harta tidak dapat digunakan untuk tujuan yang baik. Harta tanpa hikmat adalah harta yang berbahaya, bahkan dapat menjadi perusak. Makanya banyak orang saudara punya harta, justru hartanya membawa dia kepada hal yang tidak benar. Hartanya menjerumuskan hidupnya, hartanya menghancurkan hidupnya. Karena nggak ada hikmat. Dia merasa nggak butuh hikmat, sehingga tanpa hikmat itu hartanya menjadi tujuan yang tidak baik, tujuan yang buruk, bahkan menjadi perusak. Karena saudara butuh hikmat dari Tuhan. Engkau berdoa kepada Tuhan terus, Tuhan, aku mau melakukannya dengan hikmat Tuhan. Beri aku hikmat Tuhan, supaya aku dapat mengerjakannya. Amin. Lalu yang kedua saudara, sama-sama baca 1-2 ya. Hikmat dari atas. Dari atas mana ini ya? Kita baca Yakobus pasal yang ketiga ayat 14 sama-sama 1-2 ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati
dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ternyata saudara, Alkitab mencatat ada beberapa macam hikmat. Ada hikmat dunia, ada hikmat karena hawa nafsu. Ada perbedaan antara hikmat yang dari Allah dengan hikmat yang bukan dari Allah. Karena hikmat yang bukan dari Allah itu bersifat duniawi, dipenuhi nafsu, keinginan daging, dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Makanya saudara, kita harus mengerti bahwa hikmat dari atas harus kita peroleh dari Tuhan. Kenapa? Karena ternyata ada jenis hikmat yang lain, ada hikmat yang dari dunia ini. Makanya ada orang bilang begini, ketika dia bekerja, dia melakukan kecurangan, lalu dia bilang, harus berhikmat sedikit. Padahal gak benar. Itu bukan hikmat dari Allah, itu hikmat dari dunia. Jadi hikmat, perhatikan baik-baik, hikmat yang mementingkan diri sendiri itu berasal dari dunia. Kalau ada hikmat yang mementingkan diri sendiri, dia bilang, kita lihat begini, tapi mementingkan diri sendiri, itu hikmat dari dunia, bukan dari atas. Kalau dia berpikir secara manusia, untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan daging, untuk hawa nafsu, lalu dia mengakalinya, lalu dia mengerjakannya dengan hikmat karena sesuai dengan keinginan daging, sesuai dengan hawa nafsu, maka itu hikmat duniawi, bukan hikmat dari Tuhan. Ternyata kitab Yakobus ini memberi kita satu pengertian bahwa ada beberapa macam hikmat. Maka saudara, saya di kampus waktu di STT Let's, kami disuruh khotbah. Di kampus kami disuruh khotbah, lalu duduklah teman-teman satu kuliah, kakak angkatan, satu angkatan, adik angkatan, bersama dengan dosen duduk di situ. Kami disuruh khotbah. Waktu kami khotbah, selesai khotbah, kita biasanya khotbah kan ingin terlihat bagus, lalu kita kutip pernyataan-pernyataan, lebih banyak pernyataan-pernyataan dari motivator dunia diambil untuk khotbah ini daripada dari Alkitab. Akhirnya saya dibilang begini, waktu selesai khotbah, dievaluasi saudara, mereka bilang begini, kamu kayak gak khotbah. Aku bingung saudara, aku persiapkan khotbah ini dengan bagus, tapi dibilang aku kayak gak khotbah. Terus aku kayak ngapain dong? Kayak hanya menyampaikan motivasi aja. Karena bisa sekarang saya mengerti. Itu bisa terjadi, kenapa? Karena kita mengutip hikmat dunia. Yang gak percaya Tuhan, kita lebih yakin kata-katanya. Bisa sih untuk kita renungkan, tetapi saudara, ketika itu mementingkan diri sendiri, itu bukan hikmat dari Tuhan. Ada orang bilang begini, makanya di kampus kami sering dibilang jangan comot-comot Alkitab, karena sesuai dengan keinginan dagingku aku ambil ayat Alkitab. Segala sesuatu indah pada waktunya, karena sesuai dengan keinginan dagingku. Karena udah sakit kan, aku rasa perasaanku ini, aku rasa sehingga aku bilang akan indah pada waktunya. Itu bukan hikmat dari atas, tapi itu hikmat duniawi. Lalu diambil lagi ayat yang lain, untuk kepentingan diri sendiri. Makanya dilarang memang khotbah dari mimbar untuk kepentingan diri sendiri. Itu hikmat duniawi, hawa nafsu, kedagingan. Tapi yang benar itu adalah kita menyampaikan tentang Kristus, karena dialah hikmat yang sesungguhnya. Amin. Apa sih hikmat dari atas itu? Yaitu karakter Kristus itu sendiri adalah sebuah hikmat. Katakan amin. Hikmat digunakan untuk memecahkan setiap masalah kehidupan kita. Jadi karakter Kristus itulah hikmat. Apa itu karakter
Alkitab bilang, Filipi bilang begini, dia rela untuk disiksa. Dia merendahkan hatinya, dia merendahkan hidupnya. Sekalipun dia Allah, kata Filipi pasal yang kedua, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu hak yang harus dipertahankan. Kerendahan hati Kristus mati di kayu salib itu menjadi hikmat untuk kita boleh memecahkan masalah. Kerelaan Kristus untuk dianiaya bisa menjadi hikmat dalam hidup kita untuk kita memecahkan segala persoalan dalam kehidupan kita. Bahwa aku harus rela, karena aku tahu Tuhan pun rela disalibkan. Jadi karakter Kristus itu sendirilah hikmat. Ketika Yesus lapar dan dia bertemu dengan perempuan Samaria, dia bilang begini, makananku bukan dari bukan dari dunia saja, tapi dari sorga. Makananku bukan itu saja, tetapi melakukan segala perintah Tuhan, firman Tuhan. Itu hikmat yang harus kita lakukan. Maka karakter Kristus itu sendiri merupakan hikmat yang dari atas. Amen. Hikmat yang dari surga. 1 Korintus dikatakan begini, dan Kristus adalah hikmat kita. Katakan kiri kanannya, Kristus adalah hikmat untukmu. Amin. Enggak perlu bingung cari hikmat yang lain. Aduh Tuhan, gimana caranya? Kristus kau cari, pasti kau beriman. Amin. Maka segala persoalan, seberat apapun persoalan hidupmu, Tuhan akan berikan hikmat. Karena ada dalam hidup Kristus yang kau cari itu. Jadi harus tahu tujuan utamanya. Kristus cari, saudara. Karakter Kristus, kau kejar itu, kau cari itu, maka kau dapatkan hikmat yang dari Kristus, yang dari sorga dalam kehidupanmu. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30 bilang begini, tetapi oleh dia kamu berada dalam, sama-sama baca 1-2 ya. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat ini bilang, saudara, Rasul Paulus bilang, Kristus Yesus itu hikmat bagi kita. Makanya gak ada yang jauh lebih penting daripada Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih utama selain Yesus dalam hidup kita. Supaya kita boleh memperoleh perjanjian berkat, supaya kita boleh memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, kita harus mencari, mengejar yang namanya hikmat dari atas, yaitu Yesus Kristus. Ada banyak orang, saudara, dia mau hidupnya berkelimpahan, dia mau berdoa, Tuhan, aku udah belajar perjanjian berkat, tapi dia nggak kejar Kristus. Ibadah pun bolong-bolong, tetapi berharap dapat janji. Itu nggak boleh, sesat itu namanya. Nggak ada bedanya kita kalau kita jarang ibadah, lalu kita minta diberkati. Gak ada bedanya kita seperti datang ke pesugihan, datang ke dukun, tolong Mbak, aku mau kaya, aku mau hidup diberkati. Kalau ke dukun kan kapan perlu di situ datang, betul nggak? Saudara, halo, betul nggak? Kenapa? Kayaknya memang nggak. Ini jemaat Tuhan ini luar biasa, saudara. Nggak ada yang pernah ke dukun ini ya. Orang pintar ada. Kalau kita datang ke orang pintar atau ke dukun, saudara, kapan perlu di situ datang. Kalau nggak perlu, nggak usah datang. Ngapain? Tapi ke Tuhan, nggak boleh engkau kapan perlu kau datang ke Tuhan. Kapan nggak perlu, kau nggak datang sama Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Kalau siapa yang datang ke Tuhan ketika perlu saja, itu berarti dia seperti datang ke dukun. Coba tanya kiri kananmu, saudara. Coba lihat bacanya. Kamu datang ke Tuhan waktu kapan? Tanya sih. Tanya kiri kanannya, kamu datang ke Tuhan waktu kapan? Waktu perlu saja kah? Waktu kapan? Setiap saat. Amin. Makanya kita ada pembacaan Alkitab, saudara. Jadi datang ke Tuhan setiap saat.
Bukan hanya waktu perlu saja. Kenapa? Karena Kristus itulah hikmat dalam hidup kita. Maka tanpa Kristus aku tidak berhikmat. Maka tanpa Kristus aku nggak tahu harus melakukan apa. Tanpa Yesus aku nggak bisa memperoleh hikmat. Maka penting sekali kita datang kepada Kristus. Yang terakhir saudara, yang ketiga, sama-sama baca 1-2 ya. Takut akan Tuhan sumber segala hikmat. Kita baca Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. 1-2 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang ketiga, sumber hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Kalau saudara nggak takut Tuhan, saudara tidak akan pernah mendapatkan hikmat Tuhan. Saudara sulit, makanya kita sulit memecahkan masalah dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita nggak takut Tuhan. Penting sekali kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa maksud? Takut akan Tuhan adalah suatu kesadaran bahwa kita selalu berada di hadapan Tuhan, sehingga takut berbuat dosa. Gini saudara, takut akan Tuhan itu adalah engkau sadar bahwa engkau selalu ada di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hidupmu selalu. Tuhan melihat kehidupanmu. Itu arti dari takut akan Tuhan. Sehingga engkau takut berbuat dosa, sehingga engkau takut melakukan dosa. Sekalipun di tempat tersembunyi engkau gak lakukan itu. Ini enggak banyak orang Kristen saudara. Dia takut Tuhan katanya, tapi dia melakukan banyak dosa. Dia takut Tuhan katanya, tapi ada iri hati dalam dirinya, ada sakit hati dalam hatinya, ada iri, ada dendam, ada benci dalam dirinya. Tapi dia ngomong dia takut akan Tuhan. Gak mungkin orang yang tersinggung, sakit hati, orang yang dendam mendapat hikmat. Gak mungkin. Kenapa? Karena takut akan Tuhanlah permulaan pengetahuan, permulaan dari semua hikmat. Takut akan Tuhan. Saudara harus takut akan Tuhan. Ketika saudara takut Tuhan, engkau akan takut berbuat dosa, dan engkau tidak akan melakukan dosa. Amen. Jadi dalam perjanjian berkat syaratnya jangan lakukan dosa. Sekali lagi, dalam perjanjian berkat syaratnya jangan berbuat dosa. Amen. Kalau engkau masih berbuat dosa, nanti dulu perjanjian berkatnya. Jangan capek saudara nanti berkati aku Tuhan. Enggak. Tujuan kita serupa dengan Kristus. Tinggalkan dosa. Itu yang paling penting. Tinggalkan dosa, engkau akan memperoleh perjanjian berkat yang dari dulu. Bukan berarti ketika kita belajar tentang perjanjian berkat sesuka-suka kita hidup. Enggak. Kita harus penuhi syaratnya. Jika Anda takut Tuhan, hormat kepada Tuhan, Ia akan memberikan hikmatnya kepada Anda. Ingatlah saudara, Daniel kenapa? Menetapkan hati tidak menajiskan diri dengan makanan dari ayapan raja. Hasilnya Daniel 10 kali lebih pintar dari yang lain. Hasilnya Daniel memperoleh kedudukan yang tinggi saudara. Hasilnya Daniel orang yang dihormati oleh pejabat negara pada saat itu. Daniel 10 kali lebih pintar dari yang lain. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Dia menjauhkan berhala. Dia menjauhkan apapun yang tidak berkenan dari hadapan Tuhan. Saudara harus takut akan Tuhan. Amin. Ingat baik-baik. Di usaha saudara, di pekerjaan saudara, dimanapun saudara ada, Tuhan ada di sana memperhatikan saudara. Maka saudara harus takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara diberi hikmat oleh Tuhan. Lalu siapa lagi saudara? Yusuf bertekad tidak ada rasa dendam terhadap saudara-saudaranya. Yusuf taruh di hatinya, sekalipun dia dijual oleh saudaranya, dia taruh di hatinya, aku gak dendam Tuhan. Aku ampuni abang-abangku. Maka saat itu juga berkat dari takut akan Tuhan oleh Yusuf, dia
menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bukan bangsanya. Dia bertekad tidak tergoda dengan istri Potifar. Yusuf bertekad, aku gak akan tergoda dengan istri Potifar. Dia takut akan Tuhan, dia tidak melakukan dosa. Sekalipun kesempatan itu ada. Ini enggak, saudara, banyak orang Kristen sudah sayang kesempatan ini dilewatkan. Kesempatan gak datang 2 kali. Mubazir itu dosa katanya pula. Maka disikat sama dia itu. Dosa. Lalu dia bilang, aku mau hikmat Tuhan. Gak mungkin. Perhatikan baik-baik, saudara. Ketika kita melakukan dosa, saudara nanti coba renungkan baik-baik. Ketika kita melakukan dosa, maka perkataan Tuhan, seringkali kita mulai lupa firman. Seringkali kita mulai lupa firman. Seringkali kita mulai gak ingat apa tentang firman Tuhan. Padahal kita udah hafal-hafal dari dulu. Tapi bisa kita lupa banyak. Kenapa? Karena dosa. Hikmat itu mulai hilang karena dosa. Yusuf dia bertekad, dia tidak akan dendam. Dia bertekad, dia gak akan tergoda oleh istri Potifar. Maka dia diberi hikmat oleh Tuhan. Mendapat hikmat yang luar biasa. Dia bisa menafsirkan mimpi. Ini kita enggak. Kadang-kadang menafsirkan bahasa Batak aja salah. Lagi menafsirkan mimpi. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, saya baca Perjanjian Berkat. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, Kristen sejati, kita tidak akan berutang. Itu katanya. Waktu aku baca ini, oh Tuhan Yesus, oh haleluya. Kata Perjanjian Berkat, kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita bergantung, kita percaya persyaratan yang kita lakukan, kita kerjakan, maka perjanjian berkat Tuhan terjadi atas hidup kita. Bahkan Alkitab pun berkata, saudara, engkau tidak akan meminjam, tetapi meminjamkan. Kita harus sampai kepada tingkatan itu. Kita semua belajar, amin. Amin, saudara. Amin. Kita harus sampai kepada tingkatan di mana kita tidak meminjam, tetapi meminjamkan. Itulah orang yang sampai. Haleluya. Oke. Nah. Itulah orang yang sampai kepada perjanjian berkat. Puncak dari perjanjian berkatnya adalah engkau tidak meminjam, tetapi meminjamkan. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya? Yang punya utang saat ini gak usah merasa berdosa. Yang perlu saudara lakukan adalah pikirkan untuk membayarnya. Itu aja. Gak usah aduh aku ini. Gak usah begitu, saudara. Tapi kita harus sampai kepada tingkatan itu. Amin. Yang terakhir, saudara, tentang Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12 bilang begini. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh apa? Hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dengar baik-baik. Ketika Salomo mempersembahkan sebuah persembahan besar kepada Tuhan, sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan masalah banyaknya, tetapi berkenan. Tuhan tanya kepada Salomo, apa yang kau minta akan kuberikan. Bikin daftar listmu apa? Kira-kira kalau kita ada di posisi Salomo, apa yang kau minta berikan hari ini? Sebutkan 3 permintaan. Kalau Tuhan bilang, apa yang saudara minta?
di iklan-iklan itu kan, iklan rokok saudara, sering kali itu ada jinnya. Sebutkan 3 permintaan akan kukabulkan. Apa yang saudara minta? Jujur saudara, saya tidak usah munafik. Mungkin yang saya minta adalah hal yang ada di dunia ini. Tapi waktu aku belajar tentang firman ini, aku ngerti dari Salomo saudara, bahwa yang dia minta adalah perkara surga, hikmat. Kadang-kala kita memikirkan hal yang di dunia. Aku mau minta ini, aku mau minta ini, aku mau minta ini, mau minta kaya, mau minta segalanya, aku mau minta harta, aku mau minta kekuasaan, semuanya kita minta. Tapi kita lupa meminta yang paling penting di hadapan Tuhan, yaitu hikmat Tuhan. Salomo nggak minta yang lain, dia hanya minta hikmat. Kenapa Salomo minta hikmat? Karena cintanya kepada Tuhan. Saudara, untuk kau berjalan dalam perjanjian berkat, kau harus mencintai Tuhan lebih dari harta, lebih dari kekayaan, lebih dari emas, lebih dari perak. Amen. Maka Salomo, oleh karena begitu cintanya kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Salomo tidak meminta atau melupakan, bahkan melupakan kekayaan. Siapa yang siap di tempat ini melupakan kekayaan? Boleh angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan saudara. Oh haleluya. Agak sulit Pak ya. Tapi kita ngomong perjanjian berkat, kok disuruh melupakan kekayaan? Oleh karena begitu cintanya kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Salomo tidak meminta atau bahkan melupakan kekayaan, kehormatan, umur panjang dia lupakan. Ia hanya meminta hikmat. Sebagai manusia sulit rasanya, tapi saya percaya kalau kita menyadari bahwa kita mencintai Tuhan lebih dari apapun, saya dan saudara akan bisa melupakan semuanya ini. Amin. Rasul Paulus bilang begini, aku melupakan semua yang di belakangku dan berlari kepada tujuan panggilan surgawi, yaitu Kristus. Semua ini kuanggap sampah, Kristus aku kejar sampai kapanpun dalam akhir hidup. Saya percaya saudara, kalau saudara mencintai Tuhan, terus tiap hari kau kejar Tuhan, kau bisa melupakan kekayaan. Amen. Amin saudara. Kau usah takut gak diberkati kan? Kau usah takut gak memperoleh itu semua. Salomo karena dia melupakan itu semua, Tuhan ingatkan dia, Salomo, kau lupa kekayaan. Aku ingatkan, kau lupa minta kaya. Seringkali enggak, kita yang mengingatkan Tuhan. Tuhan, aku mengklaim janji Tuhan. Aku ingatkan Tuhan lagi tentang janjimu. Gak perlu ingatkan Tuhan lah tentang janjinya. Tuhan ingat kok. Kita yang kadang-kadang lupa janji. Kita kan berdoa. Aku berdoa. Aku minta, aku berdoa mengingatkan janji Tuhan. Apa mengingatkan ini? Salomo, dia lupa dengan kekayaan, dia lupa dengan kehormatan. Tuhan ingatkan dia, Salomo, kau lupa minta kekayaan. Kenapa lupa? Karena aku gak cinta semua itu Tuhan. Aku hanya cinta Tuhan. Oke, aku kasih semuanya. Kekayaan, bahkan tidak pernah ada raja yang kaya raya seperti engkau. Gak akan pernah bangkit setelah engkau kaya, raja yang kaya raya. Kalau di agama seberang saudara, Raja Sulaiman itu terkenal dengan kekayaan yang luar biasa. Raja Salomo, Raja Sulaiman terkenal dengan raja yang kaya raya, penuh hikmat. Bahkan katanya orang seberang bisa dia ngomong sama binatang. Katanya karena saking penuh hikmat, kaya juga, terhormat juga, panjang umur juga. Jadi kalau kita melupakan semua itu karena cintanya kita kepada Tuhan, kita lupa semua itu, Tuhan akan ingatkan kita lagi. Amin. Amin saudara. Jangan takut engkau melupakan kekayaan. Saya ulang saudara, jangan takut kau melupakan kekayaan.
Jangan takut waktu kau lupakan kekayaan, karena Tuhan akan ingatkan engkau. Tapi seringkali kita yang ingatkan Tuhan. Seringkali lagu favorit kita, kiranya engkau memberkati aku. Aku nggak lagu favorit gitu. Gak salah nyanyi itu, saudara. Gak salah, gak dosa. Karena ada ayatnya juga. Tetapi Yabes, kenapa berdoa demikian? Karena sudah begitu sakitnya hidupnya dalam mengikut Tuhan. Kalau saudara gak sesakit Yabes mengikut Tuhan, lalu tiba-tiba kita berdoa, kiranya tiap hari itu doanya. Mau tidur itu, mau makan itu, mau bangun itu terus kiranya. Lupakanlah kekayaan. Bilang kiri kanan, lupakan kekayaan. Men, aduh beratnya Tuhan. Abu ya mah, berat kali lah Tuhan. Salomo gak minta itu semua. Salomo lupa akan kekayaan itu karena begitu cintanya kepada Tuhan. Tapi saya bukan bilang begini, saudara. Halo dengar baik-baik, saudara. Saya tidak bilang jangan salah, saudara. Saya beritahu saudara, ada dua pengajaran yang ekstrim yang salah. Yang pertama, pengajaran kemakmuran. Jadi orang Kristen itu harus makmur. Kalau enggak, dia berarti bukan orang Kristen yang benar. Karena apa? Karena hidupnya melarat, hidupnya enggak makmur. Itu salah. Kalau Kristen enggak makmur, berarti salah, enggak diberkati Tuhan hidupnya. Salah itu. Sehingga semua doanya harus yang makmur semuanya. Salah, ekstrim itu. Ada ekstrim kedua. Orang Kristen itu harus menanggalkan keduniawian, gak boleh kaya, harus miskin hidupnya sampai mati. Maka kalau ada uangmu langsung kasih ke Tuhan semuanya. Makan kayak mana? Gak usah pikirkan, nanti itu makan. Akhirnya minta-minta makannya. Salah juga. Itu ekstrim yang salah. Amin, saudara. Saudara harus ngerti, amin. Gak boleh ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ada orang berpikir kalau jadi Kristen itu harus Kristen yang miskin, sengsara. Makanya ada lagunya, lagu apa itu dulu? Saya mau ikut Yesus meskipun saya susah. Lagu favoritnya itu, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Itu lagu favoritnya. Jadi nggak boleh ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kita harus, yang penting adalah, makanya gak usah pikirkanlah masalah kekayaan. Mau miskin, mau kaya, itu bukan ukuran kekristenan. Ukuran kekristenan adalah engkau serupa dengan Kristus, itu yang paling penting. Amin. Sekali lagi saya beritahu saudara, jangan pernah engkau mengukur seorang Kristen hidupnya diberkati atau tidak dari kekayaannya. Engkau salah. Ukurannya adalah dia serupa dengan Kristus atau tidak. Itulah ukuran yang tepat untuk seorang Kristen yang sejati. Amin. Karena Salomo melupakan semua kekayaan itu. Dia nggak minta itu, saudara. Yang dia minta cuma satu, hikmat. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita baca sama-sama yang di depan ini, saudara. Jika Anda sungguh-sungguh benar mengasihi Tuhan. Satu, dua, yang jika Anda sungguh-sungguh benar mengasihi Tuhan, beranikah Anda berkata, aku tidak minta kaya dan seterusnya, dan hanya meminta hikmatnya untuk melayani Dia. Dengan cara ini Salomo diberikan hikmat sekaligus dengan kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Salomo berani berkata, karena dia sungguh mengasihi Tuhan, aku tidak minta kekayaan. Tapi percayalah saudara, kaya itu bukan tujuan saudara. Tujuanmu adalah serupa Kristus, maka kekayaan akan datang dengan sendirinya. Itu adalah akibat dari apa yang kau kerjakan di hadapan Tuhan. Kekayaan adalah akibat
dari engkau takut akan Tuhan. Kekayaan adalah akibat dari engkau cinta akan Tuhan. Kekayaan adalah akibat dari engkau serupa dengan Kristus. Kalau engkau serupa dengan Kristus, hidupmu pasti dipelihara. Amin. Tuhan memberkati kita saudara, kita datang kepada Tuhan.